Ini dia cara ngecek lo udah paham atau belum terkait apa yang lo sudah pelajari. Hai, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif. Gua ngebantu banyak orang untuk bisa lebih produktif dan terus upgrade diri. Ikuti juga konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify, Cerita Pembelajar. Di video kali ini gua pengen bahas sebuah topik yang sering gua ajarin sebenarnya, dan gua sering bantu juga menti-menti gua, murid-murid gua, yaitu cara belajar efektif. Ketika kita mau belajar, kita perlu mengawalinya dengan meta learning dulu. Apa itu meta learning? Belajar cara untuk belajar. Kalau kita udah punya strategi-strategi belajar yang efektif, maka kita bisa belajar apapun dengan jauh lebih mudah. Dengan kita menguasai skill esensial ini, belajar apapun kita jadi lebih cepat. Dan gue bener-bener ngerasain sebagai seorang yang career shifter, gue dulu jadi anak teknik, belajarnya hitung-hitungan, engineering, matematika, listrik, karena gue teknik elektro, sekarang malah menjadi seorang content creator yang beda banget. Skill-skill di sini kagak pernah gue pelajari selama karir gue yang sebelumnya. Akhirnya harus belajar banyak sekali skill. Belajar desain grafis, belajar bikin konten, belajar bangun akun, belajar sosmed, belajar copywriting, belajar editing. Banyak sekali skill yang dipelajari, tapi kok bisa belajar banyak hal dalam waktu yang relatif singkat. Belajar banyak hal dalam waktu yang cepat. Rahasianya adalah meta learning, yaitu belajar dengan efektif. Gue punya sebuah program namanya Rapid Learning Secrets. 30 hari lo bisa jago belajar apapun dengan cepat karena mengubah apa yang ada dalam otak kita. Mengubah cara berpikir kita, mengubah cara belajar kita, dan akhirnya kita bisa mengakselerasi proses kita dalam belajar. Di program tersebut, gue membahas sebuah teknik namanya teknik Feynman. Teknik ini memastikan kita benar-benar memahami sebuah materi, sebuah konsep, sebuah pemikiran. Caranya gimana? Caranya dengan memastikan bahwa kita mampu mengajarkannya ke orang awam, bahkan anak 5 tahun. Ada beberapa tahapan dalam metode Feynman. Yang pertama, kita perlu belajar dulu. Udah jelas ya, kita perlu pelajari, pahami satu bidang pelajaran atau satu bab kalau di sekolah dulu. Kemudian kita coba jelaskan ke orang lain dengan cara yang simple, yang sederhana, yang bahkan orang awam pun bisa mudah memahami. Atau bahkan sering digunakan analogi anak 5 tahun. Kemudian kita cek apakah dia bisa paham atau enggak. Apakah ketika lo ngajarin ke orang itu, orang tersebut mudah nangkep atau enggak. Ciri kita benar-benar paham dengan apa yang kita pelajari adalah kita mampu mengkomunikasikannya. Kita mampu mengajarkannya kembali dengan bahasa sederhana kita sendiri. Kalau udah paham, orang tersebut yang kita ajarin berarti kita udah ngerti. Kalau dia susah paham, berarti kita belum benar-benar paham yang kita pelajari. Langkah berikutnya adalah kita iterasi, kita ulangi lagi, kita cek bagian yang masih susah untuk kita ajarkan, dan kita coba dalamin lagi sampai kita benar-benar paham. Siklus itu kita ulangi terus sampai kita benar-benar paham materi yang kita pelajari, ditandai dengan kita bisa mengajarkannya dengan lancar. Sebagai contoh, ketika gue belajar tentang hukum Ohm dalam ilmu teknik elektro. Apa itu hukum Ohm? Sifat dari resistor. Ada rumusnya R sama dengan V per I, hambatan sama dengan tegangan per arus listrik. Tapi kalau gue ajarkan seperti itu ke orang awam, ya mereka nggak akan ngerti. Maka gue menggunakan analogi-analogi. Gue menggunakan permisalan, gue menggunakan contoh, gue menggunakan definisi sederhana. Kita bisa buat sebuah pemisalan, oh ternyata V itu atau potensial atau tegangan sebenarnya adalah tinggi dari air terjun. Aliran arus listrik itu seperti seberapa cepat mengalirnya air terjun. Sementara kalau ada banyak kotoran atau ada hambatan-hambatan ranting-ranting pohon di tengah air terjun, itu adalah hambatan listrik. Jadi kalau misalnya hambatannya banyak, maka aliran yang mengalir itu semakin kecil. Kalau air terjunnya tinggi, maka alirannya akan semakin deras. Maka konsepnya sama juga dengan arus listrik. Arus itu akan semakin deras kalau potensialnya itu tinggi, dan akan semakin lambat kalau hambatannya itu banyak. Pemisal seperti itu akan membuat orang lain lebih mudah paham.
daripada gue kasih rumus-rumus. Kalau gue bisa menjelaskan seperti itu, berarti tandanya gue udah paham terkait hukum Ohm. Jadi cara menguji kita paham atau enggak, kita mampu atau enggak mengajarkannya ke orang awam. Dan gue udah banyak sekali berlatih mengajarkan dengan bikin webinar. Banyak sekali orang yang ngerasa, ya itu kan lu udah sering ngajar. Enggak juga. Awal-awal ketika gue belum jago ngajar, gue beranikan diri bikin sesi sharing, gue beranikan diri bikin webinar, sehingga gue memastikan, oh ternyata gue paham apa yang gue pelajari. Awal-awal bikin sesi sharing gratis dulu, bikin webinar gratis dulu. Kalau sekarang tentu sudah jadi pekerjaan. Gue bikin webinar dan gue dibayar sama orang. Tapi, kalau dulu di awal-awal, gue bikin webinar untuk memastikan gue paham materi yang gue pelajari dengan berlatih mengajarkannya. Dan ketika gue udah benar-benar paham, udah benar-benar ngerti apa yang gue pelajari, gue bisa mengajarkannya ke orang lain dan menjadikan itu mata pencaharian. Kenapa? Karena sekarang gue ngisi training ya dibayar, gue nge-coaching orang dibayar, gue mentoring orang dibayar. Karena punya pemahaman yang benar-benar kuat, dan bukan hanya itu, bisa mentransfer pemahaman yang sama ke orang lain. Jadi silakan gunakan teknik Feynman ini, yang bisa mengubah satu hal yang sulit, yang kompleks, menjadi hal yang sederhana dan mudah dicerna. Semoga lo bisa mendapatkan insight dari video ini, dan jangan lupa ikuti terus video-video lainnya dari Pembelajar Produktif. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.